sebetulnya ada 3 poin ya. Satu poin mengenai instrumen kebijakan, pilihan instrumen kebijakan, tarif, atau non tarif ya, non tarif atau non tarif. Tadi Mas Fadil mengatakan sebetulnya bisa diperkenalkan instrumen tarif itu seperti yang diberlakukan untuk kelapa sawit. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, tapi saya membaca ini ya, saya membaca Permen berapa ini ya, Permen nomor 89 tahun 2023 itu sebetulnya pemerintah itu tetap akan melanjutkan kebijakan untuk larangan. Bahkan boksit pun juga sekarang dilakukan larangan. Jadi sebetulnya pemerintah Jokowi sekarang ini melakukan pelarangan, kebijakan pelarangan itu ada dalam permen gitu. Meskipun tadi Mas Erwin mengatakan kalau ore kan hanya ore saja, enggak saya kira justru ditambah sekarang kalau saya lihat meskipun ada klausul setelah dievaluasi, diverifikasi itu bisa keluar dari daftar. Tapi intinya adalah bahwa kebijakannya namanya kebijakan pelarangan. Nah, saya sih masih belum mendapatkan jawaban tegas dari Mas Erwin dan Mas Heru tadi. Kira-kira ini mau diteruskan apa tidak gitu. Dan kalau saya lihat ya, tadi sebelum saya tahu retaliasinya. Retaliasinya itu tidak hanya kepada komoditas yang sama, tapi beberapa negara Iya. sekarang melakukan proteksi juga, ya, proteksi terhadap Indonesia, di mana biaya masuknya untuk beberapa produk ekspor Indonesia itu dikenakan gitu. Jadi memang tidak melalui WTO karena WTO terlalu rumit ya prosesnya. Tapi apakah Anda tidak berpikir ya bahwa kalau kita lihat seluruhnya ekosistem industri ini, maka sebetulnya kebijakan yang namanya non tarif itu kebijakan yang tidak dilakukan lagi oleh negara dunia ini. Negara dunia lebih melakukan kebijakan serat tarif karena lebih transparan, kemudian pendapatan negaranya itu bisa didapatkan, dan kemudian mungkin itu sifatnya adalah temporer gitu. Kalau dia sudah tumbuh mungkin akan dikurangi tarifnya dan sebagainya. Jadi instrumen tarif itu lebih sound menurut saya dari sisi kebijakan yang dilakukan oleh banyak negara. Kan kebijakan non tarif yang dilakukan. Nah, non tarif itu sangat tidak transparan gitu. Dan bahkan tadi kan Mas Erwin juga mengatakan bahwa kita ini adalah negara produsen utama dari nikel gitu. Betapa berisikonya kalau kita sebagai negara lead market kita melakukan proteksi, maka harga dunia pasti akan naik gitu. Dan kita sendiri yang akan rugi gitu. Ya mungkin industri akan tumbuh ya, tapi pendapatan negara tidak bisa kita terima kan gitu kan. Kecuali kalau dia sudah berproduksi, sudah mendapatkan pajak, PPh, kemudian PNBP, dan tapi Oke, sebetulnya kita tidak menggunakan instrumen oke. itu. Yang kedua sebetulnya sudah puas dengan jawaban dengan pembiayaan tadi ya, bahwa ini sudah, oh iya memang faktanya memang penguasaan Cina, tapi tidak berarti jelek gitu ya, kira-kira begitu. Oke. Mungkin yang terakhir adalah mengenai teknologi ya. Menurut Bapak-Bapak sekalian itu, kira-kira tadi Pak JK begitu yakin mengatakan kita tuh bisa menguasai teknologinya. Apa iya gitu? Coba saya ingin mendapatkan keyakinan saja dari Oke, tadi untuk penguasa pertanyaan yang mengenai teknologi. teknologi ditujukan kepada 3 paslon, namun mengenai tadi ya, yang seperti disampaikan, ada argumentasi sedikit dari Pak Anggito, ke Pak Erwin terlebih dahulu, silakan. Ya, Yang pertama poin begini pertama. Mas Agito, kalau Pak JK itu maksudnya EPC-nya barangkali ya, Engineering, Procurement, Construction-nya, and Financing-nya barangkali, yang dimaksud Pak JK. Bahwa kemampuan EPC Indonesia itu ada, kita punya rekayasa industri, tetapi apa scale-nya bisa sampai sebesar itu. Jadi sebenarnya yang kita sayangkan juga ini adalah BUMN. Kesempatan untuk mendevelop mineral ini ada di BUMN. Contoh Aneka Tambang. Aneka Tambang sudah pegang tambang nikel ini sudah berpuluh-puluh tahun, tapi nggak diapa-apain. Oke. Ya kita juga punya Inco, Vale, tapi nggak diapa-apain. Setelah diciutkan, baru mereka sadar ada negara seperti Cina berani investasi dan sekarang saya kira jauh lebih besar dari BUMN Indonesia. Tapi kita sekarang ada MinID yang menjadi holding Ya. dari tambang itu kan, Ya. yang sekarang banyak tambang-tambang mereka yang dikerjasamakan dengan perusahaan asing. Jadi menurut saya pertama adalah kita dorong juga BUMN. BUMN ini sleeping asset sebenarnya. Banyak asetnya tapi tidur. Sleeping asset. Iya, mereka punya aset banyak. Mereka punya iup-iup itu banyak banget tuh. Yang namanya aneka tambang. Tapi yang ada dijarah oleh masyarakat, nggak diapa-apain. Kalau mereka investasi kan nggak dijarah. Nah masyarakat juga pengen pekerjaan. Mereka ingin nambang, mereka punya tanah nggak dibebasin oleh aneka tambang. Jadi ada persoalan juga bahwa BUMN kita juga tidur gitu, nggak berkembang. Karena ya itu tadi, mereka tertutup untuk kerjasama. Mereka selalu ingin majority. Padahal mereka nggak punya kemampuan apa-apa. Mereka nggak punya kemampuan financial, nggak punya kemampuan
SDM, teknologi. Jadi mereka harus terbuka juga bahwa teknologi itu negara-negara yang seperti China. Ya, Vale aja. Sekarang kerjasama sama Cina. Mereka membangun HPAL di Sulawesi Tenggara. Mereka sedang bangun ferronickel di Sulawesi Tengah. Jadi sekarang terbuka untuk kerjasama. Tidak berarti China minded. Mereka yang punya kemampuan finansial sebesar miliaran dolar yang sekarang ada di sana. Tadi mengenai larangan ekspor juga Pak, bagaimana jadi di paslon nomor 2? Jadi ke depan ini kan larangan itu harus bertahap dilakukan. Tadi ore sudah dilarang total dan kita sepakat ore itu nggak boleh diekspor lagi. Karena itu mentah, tanah dan air di situ. Yang kedua adalah pelan-pelan nanti ferronickelnya dikurangin atau dijatah, dibatasin. Kemudian tadi yang ribet tadi bahasanya kimia lah, nikel kimia itu ya pelan-pelan juga dilarang diekspor. Kenapa? Saya kemarin bicara dengan salah satu pabrik baterai dari Inggris, mereka mau relokasi pabriknya ke Indonesia karena mereka butuh bahan bakunya. Karena kita nggak kasih ekspor semi produksi ya, yang bentuknya ferronickel dan HPAL itu. Jadi ada manfaatnya menurut saya kalau kita punya kedaulatan dan ketegasan dalam mengambil public policy seperti itu. Statementnya itu ya dari Pak Erwin luar biasa. Pak Heru silakan Pak. Teknologi dan mengenai larangan ekspor. Jadi bagaimana nih kejelasannya? Ya, ini terkait dengan larangan ekspor ataupun juga instrumen-instrumen lain yang tadi sudah dibahas gitu ya. Kita kembali kepada kepentingan nasional. Ya, kita sebetulnya mau apa dengan aset nikel kita ini. Ya, jadi kita hitung strategi kita dengan teliti gitu. Kalau itu harus dilakukan dengan larangan ekspor, ya kita lakukan demi kepentingan nasional yang lebih besar. Tapi kalau ada instrumen lain yang lebih baik dan kepentingan nasional lebih besar ini bisa kita dapatkan, ya kita terbuka juga. Sejauh ini sudah sejalan belum dengan kepentingan nasional? Nah, ini harus kita kaji lagi lebih dalam lagi ya. So far kan tadi angkanya sudah disampaikan sendiri oleh moderator kita. Ya kan? 33 billion US dollar kan? 500 sekian triliun yang kita dapatkan dari sana. Kemudian berapa banyak yang kita loss dari pelarangan ekspor ini kan bisa dihitung semua. Nah, ini adalah cara kita mengambil kebijakan. Kita terbuka lah terhadap apa-apa yang harus dilakukan sepanjang kepentingan nasional ini bisa kita lakukan. Itu larangan ekspor. Untuk teknologi bagaimana? Nah, terkait dengan teknologi, kembali lagi saya katakan, kalau kita bicara teknologi, maka kita harus tahu seberapa besar manfaat atau pengaruh nikel ini ingin kita jadikan trump card dalam hari ini. Ya, kalau kita ingin jadikan trump card dalam hal ini, saya katakan tadi kita harus berani ngambil teknologi yang bisa mengambil semua market yang ada di dunia ini. Baik market Amerika, Eropa, dan China. Nah, ini kita bicara mengenai penguasaan teknologi baru. Dan kalau pertanyaannya apakah kita bisa melakukannya? Sangat bisa gitu kan. Karena kita teknologi ini kan sebetulnya available di market. SDM juga bisa Pak? Bisa. Jadi pertanyaannya begini, kalau kita harus mendevelop teknologi dari riset dasar, ini ceritanya panjang waktunya. Nah, teknologi ini tidak harus kita mulai dengan riset dasar, gitu. Sudah ada teknologinya, tinggal masuk ke komersialisasinya, kita laksanakan. Nah, tinggal kalau kita memang ingin jadi pemain nikel dunia, ya kita harus jadi teknologi leader. Kita nggak bisa nunggu negara lain untuk mengembangkan teknologi itu. Jadi kalau menjawab pertanyaannya, apakah bisa? Bisa. Nah, tapi buat saya yang namanya investasi di Indonesia ini, yang lebih penting lagi adalah ekosistem dari industri itu sendiri. Kemudian legal frameworknya, kepastian hukumnya, kepastian hukumnya ini penting sekali. Tadi kan masalah tanah lama, ya kan perizinan susah dan lain sebagainya. Financingnya ribet. Nah, ini adalah bagaimana kita menata piranti dan perangkat hukumnya. Sedemikian disinilah diperlukan reformasi hukum. Karena itulah maka kita dengan sengaja Pak Ganjar ini memilih Pak Mahfud karena sadar betul untuk mengatasi semua masalah ini diperlukan reformasi hukum. Nah, yang kedua, yang kedua ekosistem tadi reformasi hukum. Yang ketiga ini juga penting untuk dipahami bahwa masalah data di Indonesia ini adalah masalah ribet nih, ya kan? Data timbang tindih lahan dan lain sebagainya. Pada saat kita bicara hilirisasi, kita bicara komoditas SDA seperti nikel dan lain sebagainya, kita perlu satu data. Satu data di asetnya itu sendiri, ya, yang terkait dengan data aset, data kewajiban pajak, kewajiban lingkungan, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah data yang terkait hubungannya dengan kementerian dan lembaga. Nah, kalau ini sudah kita punya, kepastian hukum ada,
ekosistem industri bisa kita bangun dengan Jadi kuncinya teknologi bisa asalkan ekosistemnya juga dirapikan ya. Baik, terima kasih Pak Heru. Pak Fadil mengenai teknologi seperti apa? Saya kira kalau yang terkait dengan larangan ekspor itu kita banyak bersetuju lah dengan Mas Anggito ya. Bahwa memang sebenarnya, tapi yang ingin saya tekankan jangan ada kesan kalau kita menggunakan instrumen kebijakan lain itu kemudian tidak mementingkan kepentingan nasional gitu, ya kan? Tadi kan Mas Heru bilang demi kepentingan nasional kita larang ekspor. Berarti kalau misalnya ada instrumen kebijakan lain yang bukan larangan ekspor itu tidak memprioritaskan kepentingan nasional, tidak saya kira kan. Kalau misalnya kita punya instrumen kebijakan tarif yang lebih transparan, menghasilkan revenue, itu pun adalah kepentingan nasional. Jadi saya kira kita harus clear di situ ya. Nah, yang kedua tentang teknologi. Nah, saya jangan-jangan ya tidak masuknya teknologi yang tadi disampaikan oleh Mas Heru itu yang dari Amerika dan seterusnya itu karena kita terlalu dekat gitu ya, atau terlalu rely on satu negara lah, gitu kan. Nah, seharusnya kemudian kita itu menciptakan suatu kesempatan ya, rely on suatu negara. Ya, dalam hal ini China. Dalam hal ini Cina gitu. Kalau mau ditegaskan gitu. Nah, sementara kalau negara-negara lain ya itu kan sangat concern terhadap ESG itu kan. Environment, social and governance itu gitu kan. Nah, kalau kita tahu sendirilah kalau Cina itu kan tidak terlalu care terhadap seperti itu kan. Nah, oleh karena itu saya kira kita harus melakukan pembenahan di dalam negeri itu. Ya, kita harus memastikan bahwa pengelolaan atau tata kelola daripada hilirisasi itu adalah mencerminkan ESG itu, ya kan. Nah, itu satu. Yang kedua adalah inkonsistensi daripada kebijakan itu sendiri. Kita lihatlah, kita sekarang ini kan banyak inkonsistensi kan yang terjadi itu kan dalam kebijakan ekonomi di kita itu, termasuk dalam konteks ini hilirisasi. Kalau misalnya itu kita membuat, tadi saya katakan ekosistemnya itu, kepastian hukum, legal framework, ESG-nya itu jelas dan pasti gitu kan, saya kira negara-negara lain ya itu akan juga tertarik untuk melakukan investasi yang sama seperti halnya misalnya Cina gitu. Jadi akan more inviting ekosistemnya jika tata kelolanya diperbaiki ya. Itu seperti kurang lebih sama ya Prof Didik ya, kira-kira tanggapannya ya. Tidak terlalu berbeda dan tidak terlalu ada